Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2236 digoda. Bagaimana mungkin? Ye Chen bergumam, mengerutkan kening. Saat itu, dia dan Renwang telah mengkonfirmasi di istana bawah tanah Yaochi bahwa tubuh suci wanita memang mati dan roh primordial telah mati. Sekarang dia masih hidup, beraninya kau mempercayainya. Mungkinkah mayat itu ditipu? Tanpa sadar, Ye Chen menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Orang suci wanita itu memiliki wajah yang tak tertandingi, ditutupi jubah hitam, seperti hantu, seolah-olah nyata dan tidak nyata, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Setiap langkah adalah jejak waktu, seolah-olah menginjak sungai panjang waktu, perubahan dan zaman dahulu, aneh dan ilusi, seperti sinar hantu yang melayang keluar dari mimpi. Yang hidup, memang hidup. Ye Chen bergumam, dan mengintip garis keturunan dari tubuh suci perempuan, yang merupakan tubuh suci yang asli, dan, dibandingkan dengan garis keturunan dari tubuh suci laki-laki, ia memiliki kekuatan yang lebih misterius, dan kultivasinya seperti jurang maut. Jurang, sangat dalam namun, dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihatnya. Saat berbicara, tubuh wanita suci telah tiba, dan dia dalam posisi anggun. Ye Chen buru-buru melangkah maju, melipat tangannya dan membungkuk, aku telah melihat leluhur tubuh suci. Tubuh suci wanita tidak berbicara, hanya sudut mulutnya yang sedikit terangkat, dan senyumnya menjadi semakin aneh. Ketika dia berada di depan Ye Chen, dia mengangkat tangannya sedikit, menyentuh garis wajah Ye Chen cukup menghargai. Ye Chen tercengang, wajahnya memerah saat dia muncul, apa maksudmu, apakah aku sedang digoda? Juga, mengapa tangan giokmu begitu dingin, sangat dingin? Bukan hanya dia, tapi dua makhluk tertinggi, Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang, juga bingung situasi macam apa ini, kenapa mereka masih menggoda. Mereka semua adalah tubuh suci, bukankah mereka dari generasi yang berbeda? Di bawah tatapan keduanya, santo wanita itu masih menyentuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen tidak bisa menahannya lagi, hatinya bergetar saat disentuh, dia jelas wanita cantik, tapi dia selalu merasa seperti dewa kematian, jika dia menyentuhnya, dia mungkin akan tersentuh ke gerbang neraka. Di mana pintu masuknya? Lagi pula, tubuh santo wanita itu sedikit membuka bibirnya. Meskipun kata-kata itu diucapkan dari mulutnya, kata-kata itu sepertinya berasal dari Zhou Yu, membawa kesunyian yang samar, dan memiliki kekuatan yang lebih magis, yaitu konsentrasi Ye Chen, juga di bawah kalimat ini, hampir kehilangan akal. Di mana pintu masuknya? Ye Chen bingung, terlihat sedikit bingung. Prasejarah kuno. Junior ini tidak tahu. Ye Chen tertawa datar, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jika dia disentuh lagi, pikirannya akan runtuh. Tubuh suci wanita ini sangat aneh. Orang suci wanita itu tersenyum, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan menyentuh bagian tengah alis Ye Chen. Segera, saya melihat ekspresi Ye Chen kesakitan, karena tubuh suci, dia melakukan pencarian sihir padanya, mencoba membaca ingatannya, kekuatan misterius memasuki lautan dewa, memenjarakan roh primordialnya, orang suci yang agung, dia tidak bisa tidak bergerak, hanya merasakan lautan dewa berdengung, dan kepalanya akan terbelah. Dalam hal ini, santo wanita mengabaikannya dan hanya menginginkan jawaban. Dengan baik, Ye Chen mengerang kesakitan, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan 7 lubangnya berdarah. Karena pencarian jiwa yang kuat, tubuh sucinya juga terpengaruh, dan banyak tempat terbelah. Dari retakan, darah suci mengalir sekujur tubuhnya, kehebatan hidup ini akan terhapus. Jelas, wanita di depannya tidak sebaik yang dia bayangkan, dia pertama kali menyentuh wajahnya, dan kemudian mencari jiwanya siapa leluhur Ekaristi, yang sama gilanya dengan dia. 3-5 detik kemudian, santo wanita itu berhenti. Pada saat ini, ekspresinya sedikit lebih terkejut, seolah-olah dia telah menyentuh rahasia Ye Chen. Sayangnya, rahasia itu terlalu kabur baginya untuk menerobos. Dengan kata lain, dia belum mencapai level mengungkap rahasia. Melihat Ye Chen lagi, dia sangat sengsara, darah masih mengalir, sosoknya terhuyung-huyung, dia bahkan tidak bisa diam,
matanya penuh kengerian, apakah tubuh suci wanita ini seorang master? Di depannya, dia seperti semut, jenis yang bisa dihancurkan dengan mengangkat tangannya. Begitu saja, tubuh suci Yaoci masih menginginkannya. Jangan katakan bahwa Anda tidak dapat menemukannya, bahkan jika Anda dapat menemukannya, siapa yang dapat menjatuhkannya, itu sangat menakutkan, bahkan 6 dunia manusia tidak dapat menandinginya. Langit berbintang menjadi sunyi senyap. Tubuh suci wanita tetap diam, matanya yang indah tidak pernah menyipit, dia menatap Ye Chen, mencoba memecahkan semua rahasia, tetapi dia tidak bisa melakukannya, bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak bisa melakukannya, apalagi dia. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar panggilan itu, memecah kesunyian. Seseorang datang ke langit berbintang ini, dan mereka adalah dua wanita yang terlihat persis sama. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Cusuan dan Chuling, yang juga mengejar Wu ke langit berbintang. Hanya karena keberadaan Chen maka dia menemukannya sepanjang jalan. Ye Chen menstabilkan tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan tubuhnya, dan menanggapi mereka berdua. Adapun Santa wanita, saat dia melihat mereka, dia sedikit mengernyit. Sekali lagi, dia melangkah mundur selangkah demi selangkah, seolah melihat keberadaan yang menakutkan, matanya yang indah berkedip ketakutan, saat dia mundur, dia menghilang ke dalam kehampaan halus, dan menghilang dalam sekejap. Langkah halus ini tidak bisa lepas dari pengintaian Ye Chen, apakah tubuh wanita suci takut pada Cusuan dan Chuling? Tidak hanya dia, Di Huang dan dunia bawah juga memperhatikan bahwa Ye Chen di alam suci agung tidak cukup untuk dilihat, dan dia takut pada Cusuan dan Chuling. Keanehan semacam ini membuat kedua makhluk tertinggi itu membangkitkan perasaan yang kuat terhadap Ye Chen, kedua menantu perempuan minatnya sebenarnya bisa menghalangi wali perempuan. Di langit berbintang, Cusuan dan Chuling telah tiba. Melihat Ye Chen berlumuran darah, dia buru-buru mengorbankan ramuan itu, tetapi dia tidak melihat tubuh santo wanita itu, dan dia tidak tahu bahwa ada seorang wanita suci. Tubuh suci di dunia ini. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, menyipitkan matanya sedikit, dan mengamati langit berbintang ke segala arah, tetapi dia tidak dapat menemukan aura santo wanita. Ketika dia menutup matanya, dia menatap Cusuan dan Chuling lagi, dan cahaya di matanya menjadi lebih dalam dan lebih sulit untuk dilihat. Mereka bisa menakuti santo wanita, kalian berdua juga berbakat. Penampilan seperti apa ini? Cusuan dan Chuling sedikit mengangkat alisnya. Celana dalammu berwarna merah muda. Celana dalammu berwarna merah. Tuan muda Ye yang jenaka selalu menjawab pertanyaan dengan jenaka, dan wajahnya tidak merah atau telinga. Ini tidak serius. Kedua wanita itu marah dan menendang salah satu dari mereka. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, dan langsung pergi ke satu sisi, sudah mencium bau perang. Ada banyak orang yang melarikan diri dari kehancuran timur ke Suan Huang, dan tidak sedikit orang yang melarikan diri dari Suan Huang ke langit berbintang aneh, ada terlalu banyak Tao Wu, dan jika mereka melarikan diri secara kolektif, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan lolos dari jaring. Cusuan dan Chuling cemberut, dan segera mengikuti. Mereka bertiga seperti dewa, melintasi langit berbintang. Menunggu untuk dibunuh di langit berbintang lainnya, pertempuran antara pembudidaya Suan Huang dan Wu sedang berlangsung. Dari kejauhan, saya melihat Xian, gadis itu galak, dan dia bertarung dengan kaisar semu dari klan Wu. Tepatnya, dia bertarung melawan klan Wu. Murid ini bahkan lebih jahat dari sebelumnya kehidupan. Selain dia, ada juga banyak biksu Suan Huang. 9 dewa kecil juga ada di sana, dia telah menjadi orang bijak yang hebat. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Xian, dia juga sangat menakutkan, bertarung sendirian melawan 9 orang bijak dari klan Wu, dia tidak dirugikan dalam ibu kota kaisar jahat Jiuxian, juga milik orang-orang seperti ini. Keduanya telah menjadi medan perang ini. Kedua pemandangan indah itu terlihat persis sama. Keduanya mungil dan imut. Keduanya eksentrik. Apalagi kekuatan tempur mereka hampir sama. Jika mereka bukan saudara kembar, diperkirakan itu tidak ada yang akan mempercayainya. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Ye Chen membunuh dalam sekejap dan menerobos formasi musuh. Kamu Chen. Seorang bijak Tao Wu melihatnya, berbalik dan melarikan diri. Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendengus dingin, mengejarnya selangkah demi selangkah. Wu merasa punggungnya dingin, dia berbalik dengan tatapan ganas, ada kebutuhan akan kegilaan. Ada tembakan petir dari antara alisnya, itu berubah menjadi panah guntur, dengan fokus pada roh primordial.
Ye Chen menutup mata terhadapnya, melawan dengan perisai naga, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan menghancurkan kalajengking menjadi lumpur berdarah, bahkan jiwa yang melarikan diri tidak dapat melarikan diri dari kepunahan, dan ditelan oleh kuali yang kacau. Dia ganas, seperti dewa kematian, memanen nyawa satu per satu. Tidak ada kaisar semu puncak di medan perang ini, dan tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Dia menyerang sepanjang jalan, disertai dengan gunungan mayat dan lautan darah. Di sisi lain, Chu Xuan dan Chu Ling juga datang untuk membunuh mereka, keduanya memiliki sikap yang tak tertandingi, dan keduanya memiliki kekuatan tempur Kaisar Tuzun. Setelah itu, beberapa orang datang, mereka adalah bayangan yang indah. King Yishuyer, semua menantu perempuan Ye Chen galak. Penggarap Xuan Huang terbatuk, dan keluar dari lingkaran pertempuran dengan sangat sadar. Ada terlalu banyak orang kejam di medan perang ini, tanpa bantuan, keluarga Sengji bisa musnah. Episode 2237 Pemusnahan Klan. Aku orang surga, tolong maafkan aku. Ratapan terdengar di seluruh langit berbintang, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyerah kepada Wu. Suku Wu diburu, dan mereka, yang antek-antek, juga diburu. Dalam hal ini, baik Ye Chen maupun Chu Xuan tidak memiliki belas kasihan. Ini adalah perang tanpa akhir, dan jika Anda berada di tim yang salah, Anda harus membayar harganya dengan darah. Engah, engah, engah. Bunga darah yang cantik sering mekar di langit berbintang. Seperti medan perang semacam ini, masih banyak bintang di langit, menyebar ke medan bintang, bintang satu demi satu, pertempuran berdarah di mana-mana, pertempuran di langit yang gelap, sekilas, asap bubuk mesiu berubah menjadi darah, tulang berlumuran darah, senjata sihir rusak senjata, mengambang di seluruh bidang bintang, sangat tragis. Dalam pertempuran ini, bukan lagi Wu yang memilih Xuan Huang, tetapi seluruh surga. Dalam pertempuran ini, tidak ada panggilan dari surga untuk genderang perang, semuanya berpartisipasi dalam pertempuran secara sukarela, semua roh jahat mengamuk, dan mereka memiliki perseteruan darah dengan Zhu Wu, mereka tidak dapat didamaikan, dan siapapun yang melihat mereka akan langsung membombardir dan membunuh mereka. Zunwu yang perkasa, dikalahkan berulang kali, pada tingkat Kaisar Semu Puncak, dikejar dan dibunuh oleh Zundi Zun dari surga yang menahan tentara Kaisar, dan dikejar dan dibunuh oleh langit berbintang. Banyak orang dimakamkan kemanapun dia melarikan diri ke langit berbintang, ada biksu yang mengejar dan mencegatnya. Adapun suku prasejarah lainnya, saya belum pernah melihat satu pun dari mereka, apalagi membantu pertempuran, semua suku telah menjadi penonton. Wu merugikan diri sendiri dan tidak bisa hidup tanpa menyalahkan orang lain, itu adalah contoh berdarah. Saya tidak tahu kapan, langit berbintang terdiam, dan suara gemuruh dimusnahkan. Sejauh ini, semua yang melarikan diri ke dunia luar telah dieksekusi. Berbagai kekuatan di langit, seperti aliran, berkumpul dari segala arah dan berkumpul di langit berbintang yang mati. Sarang tua klan Wu ada di sini. Meski tersembunyi secara rahasia, sulit untuk lepas dari mengintip. Di tempat yang besar retak, Anda masih bisa melihat Great Desolate Demonic Soil. Bidang bintang bersenandung, dan para biarawan surga berdiri sendiri, menutupi langit berbintang, seperti lapisan tirai hitam, menutupi dunia, dan bendera pertempuran langit, menghadap bintang dan angin, yang paling menyilaukan adalah Kaisar Instrumen, tergantung tinggi dalam kehampaan, mekar dengan cerah. Tersembunyi cukup dalam. Kui Niu Huang mencibir, tubuh sapi itu berlumuran darah, dan matanya yang besar bersinar terang. Dia telah ke tempat ini lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu bersembunyi di masa lalu. Sarang Wu, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa mereka semua adalah kura-kura yang menyusut? Kaisar Kerasuci mengutuk, tubuhnya ditutupi rambut emas, dan juga diwarnai merah. Itu semua adalah darah suku Wu, dan pembunuhannya adalah sangat menyenangkan. Ye Chen membuka matanya dan mengintip. Dia tidak melihat tubuh Kaisar, jadi dia menghela nafas lega. Jika itu juga seperti klan ular, itu akan menjadi rumit. Tubuh Kaisar tidak menakutkan, tetapi tubuh Kaisar melahirkan kebijaksanaan. Pasti ada banyak harta di dalamnya. Semua orang berbakat di Xuan Huang memiliki mata yang cerah. Tunggu, apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Di tanah leluhur Wu, seorang Zundi Zun dari Wu meraung dengan marah. Ucapan ini membuat kaisar dari semua klan ingin tertawa, dan mereka telah mencapai titik ini, bagaimana menurutmu? Tidak ada seorang pun di surga yang menjawab,
dan yang menanggapi Zundi Zun adalah sepasang senjata kekaisaran yang ekstrim, yang berkembang bersama dengan kekuatan kaisar. Cahaya kaisar sangat kental, dan setiap jalur membawa kekuatan penghancur. Itu dihancurkan dan runtuh inci demi inci. Melihat pemandangan ini, Zundi Zun melangkah mundur. Wajahnya sangat ganas hingga terdistorsi, tetapi juga sangat pucat hingga tidak berdarah. Sampai saat ini, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Atau sekelompok semut. Apakah ini harga kesombongan? Ya, ini harganya. Tao Wu kuat, tetapi menghadap ke seluruh langit, jadi tidak ada alasan untuk tidak terkalahkan. Bersenandung. Saat langit berbintang bergetar, lebih dari selusin artefak kekaisaran tersapu dari cahaya kaisar, menghancurkan langit berbintang, dan kecemerlangan yang menyilaukan, dikombinasikan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyerang penghalang Wu bersama-sama. Ledakan. Penghalang Wu bergetar, tetapi tidak pecah. Penghalang pelindung ini cukup mendominasi, berasal dari Kaisar Zhu, dan diberkati oleh susunan Dao Kaisar. Pegang formasi kekaisaran. Kaisar Zun dari Zun mendesis, dia terlibat dalam pertempuran binatang buas yang terperangkap, dan dia berharap semua suku prasejarah akan memberikan bantuan untuk membantu suku Wu keluar dari masalah, jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri dari malapetaka pemusnahan. Hari ini, Kaisar dari semua klan mendengus dingin, dan mereka memasuki Jiuxiao dalam satu langkah, dan mengambil alih tentara Kaisar secara langsung, dan para biarawan surga tidak menganggur, mereka secara kolektif mengangkat tangan dan mengirimkan esensi sejati mereka untuk mengaktifkan senjata Kaisar. Pada saat ini, seluruh langit berbintang bergoyang, lingkaran kesunyian memenuhi alam semesta tanpa batas, dan hukum Dao ekstrim terbang, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan cahaya bintang tiba-tiba menjadi cahaya malapetaka. Untuk kedua kalinya, tentara Kaisar gemetar bersama, satu demi satu lampu Kaisar berkumpul, dan meledakkan penghalang Wu dalam satu gerakan. Ledakan ini adalah lonceng kematian neraka lagi, berdering untuk klan Wu. Genosida. Kaisar Kerasuci mendesis, memegang tongkat besi tentara kekaisaran di tangannya, dia yang pertama masuk. Genosida. Kaisar dari semua klan meraung dengan marah, dan masing-masing mengambil alih pasukan Kaisar ekstrim untuk menyerang. Genosida. Para biksu surga meraung, darah dan air mata memenuhi mata mereka, dan menyerang dari segala arah. Kebencian terhadap Wu tidak kalah dengan iblis surgawi. Sejak kehancuran besar dibuka, berapa banyak kerabat dan anak yang dimakamkan di tangan dari Wu ini adalah hutang darah, karena ini adalah hutang darah, membutuhkan darah untuk membayar, untuk dikorbankan kepada orang mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang alam semesta dan memenuhi bidang bintang. Melihat dari jauh, tanah prasejarah dan setan, gunung-gunung besar dan puncak raksasa, runtuh satu demi satu, kota-kota kuno, menara dan istana, dan peninggalan prasejarah sepi, semua di bawah penangkapan langit dan manusia, mereka tiba-tiba menjadi debu sejarah, dan garis besar klan prasejarah dan terpencil, gunung darah dan lautan mayat terbunuh. Engah, engah, engah. Ini adalah pembantaian, tidak ada yang memiliki belas kasihan, detak jantungnya juga dingin, dan beberapa hanya pembunuhan beberapa tentara Kaisar menekan cahaya Kaisar secara redup. Ah! Tao Wu meraung, raungan itu menyedihkan, dan mayat-mayat itu dikuburkan satu persatu, darah dan tulang yang beterbangan mewarnai langit merah dan menutupi bumi, perang pemusnahan sangat tragis. Setelah desisan abis, pertempuran pun berakhir. Klan Wu benar-benar telah dimusnahkan, itu adalah klan prasejarah lain yang telah dimusnahkan setelah klan Tengshe, sekilas merah dan menyilaukan, benar-benar gunung tulang dan sungai darah. Adapun prajurit Kaisar Wu, mereka telah melarikan diri sejak lama. Jika Kaisar Qi ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah pertempuran jatuh, di tanah iblis berwarna darah, ada sosok orang yang gelap. Setelah pertempuran selesai, rampasan masih harus diambil. Di medan perang besar, di tanah liar dan magis yang luas, ada harta karun di mana-mana, seperti pecahan artefak magis, jangan sia-siakan, singkirkan pemerannya prajurit ajaib. Favorit guru. Seperti kolam perilingkuan, sumbernya kaya, tidak ada alasan untuk tidak menelannya, dan tidak ada yang bisa diambil. Untuk mengatakan bahwa yang paling aktif adalah Chaos Cauldron milik Ye Chen. Pencuri tripod itu sadar diri, dan kecerdasan spiritualnya juga cukup tinggi, dia berlari ke seluruh langit, mengumpulkan pecahan artefak magis, dan menelannya sepotong demi sepotong. Kemanapun ia pergi, ia menghapus semuanya. Jangan sedikit memalukan.
Simpan sebagian untuk kami. Hinaan datang satu demi satu. Chaos Cauldron tidak peduli tentang ini, dan pergi jauh-jauh untuk menyapu semuanya. Tuannya adalah pria yang tidak tahu malu, dan juga berkulit tebal, dan kecepatannya juga sangat cepat. Di kedalaman, sebuah istana bawah tanah diledakkan, dan itu adalah perbendaharaan Wu. Ada begitu banyak batu sumber, gulungan rahasia, dan artefak magis. Dari masa prasejarah hingga hari ini, orang Wu akan muncul di dunia dan membuat masalah setiap beberapa tahun. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang telah mereka rampas, tetapi sekarang mereka diambil alih oleh surga. Masalah pembagian harta rampasan agak tidak harmonis, dan ada suara menggertak yang tak ada habisnya. Dalam hal ini, Ye Chen tidak berpartisipasi, jadi bagaimana dengan bagian Dacu? Dengan sifat kencing Tianjiu, dia bisa mengambil lebih banyak, tetapi dia bertekad untuk mengambil lebih sedikit, dan keterampilan rumah tangganya adalah pencuri. Dibandingkan dengan harta di perbendaharaan, Ye Chen lebih menghargai bunga dan tumbuhan spiritual. Menantu perempuannya juga sangat baik. Dengan gelombang lengan giok, sepotong rumput spiritual hilang. Dengan gelombang lain dari lengan giok, sepotong bunga peri hilang. Mereka semua telanjang, dan mereka menyentuh hanya dengan melihat mereka. Ayo, menantu perempuanku akan menghadiahimu. Nanming Yusu, satu-satunya yang tidak ada di sana, turun dari kehampaan, dan melihat nyala api tergantung di tangan Qiyu, seluruh tubuhnya berwarna merah, halus dan indah seperti sebuah bunga. Ah, ini benar-benar api, kata Xian dengan mata yang indah. Cimi Huo yang legendaris. Biyu terkejut. Terima kasih menantu atas hadiahnya. Ye Chen menggosok tangannya dan melangkah maju, sangat gembira. Api yang sebenarnya ini tidak kalah dengan api teratai merah. Lalat di salep itu tidak lengkap. Jangan berterima kasih kepada kami. Chu Ling cemberut. Ayo, kita punya semua resep rahasia eksklusif. Ye Chen membawa tas penyimpanan dan membagikannya satu per satu. Setiap orang yang hadir dihitung satu per satu, dan setiap orang memiliki tas, yang semuanya merupakan produk khusus Dacu. Tak tahu malu. Suara memarahi semua gadis disebut sinkronisasi. Ini bayiku, aku. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia berbalik secara terbuka, menatap kedalaman matanya yang dalam, dan kemudian, cahaya peri yang cerah mekar. Segera, pria itu menghilang dengan suara mendesing. Gadis-gadis itu mengangkat alis mereka dan mengikuti, jelas, Ye Chen menemukan bayi itu. Di kedalaman, Ye Chen berhenti dan melarikan diri ke tanah. Ketika dia keluar lagi, orang ini sangat senang, hanya karena dia menemukan harta karun yang besar, dia meletakkannya di tangannya, itu adalah bunga teratai api, juga diwarnai dengan api ungu, namanya bunga teratai api di dalam hati bumi, itu disempurnakan 9 kali untuk menghidupkan kembali jiwa dan, bahan yang sangat diperlukan, telah menghilang dari dunia luar. Ketika gadis-gadis itu datang, mata mereka berbinar saat melihat teratai api, dan mereka sepertinya mengenalinya. Belakangan, orang-orang tua itu merasakan sakit di hati mereka, dan mereka hanya peduli membagi rampasan. Mereka tidak mencium bau teratai api di tengah bumi, rumput peri yang punah ini, yang jauh lebih berharga daripada yang ada di dunia. Perbendaharaan. Baru setelah malam tiba, pembersihan itu benar-benar berakhir. Kembali ke langit berbintang, para prajurit dari Kaisar Ekstrim dari semua ras berdengung lagi, menghancurkan sarang tua Zhou, mengubur darah dan tulang klan Zhou, dan legenda Kaisar Zhou, mitos Kaisar Zhou, juga mengikuti era prasejarah runtuhnya tanah ajaib benar-benar terkubur di sungai panjang waktu. Hari berdarah ini cukup bersejarah. Bukan hanya Wu yang dihancurkan, tapi juga warisan jalan Kaisar. Saya tidak tahu apakah Ruo Kuan, Kaisar Agung Wu, tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu, hidupnya telah mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan kekuatannya telah mengejutkan dunia. Menghadapi angin bintang, semua balapan kembali dengan penuh kemenangan. Orang-orang yang mahir dalam deduksi kebanyakan memandang ketiadaan, menciptakan perang besar, dan bahkan menggunakan pasukan kaisar secara sembarangan, yang telah mengganggu kegilaan Yingji, dan akan ada lebih banyak kaisar semu Yingji, sehingga mereka akan mati. Ye Chen juga menonton, melihat lebih jelas dari orang lain. Masih ada beberapa orang Yingji yang dimakamkan, tetapi mereka kurang dari yang dibayangkan, karena nasib mereka benar-benar terlalu sulit, betapapun mengganggu Yingji, akan sulit untuk mengguncang fondasinya, dan hanya masalah waktu saja. Mereka kembali ke langit. Jangka waktu ini mungkin sangat lama. Saat melewati Wang Xuanxing, semua suku berdiri diam dan menyembah monumen pahlawan.
Dan orang-orang seperti Chen Yi pergi ke Kendi, menaburkan anggur di langit berbintang, dan memberi penghormatan kepada putra Kaisar Yan meskipun dia meninggal, jiwa kepahlawanannya akan terukir di dunia dan tidak akan berubah selamanya. Ye Chen berdiri dengan tenang, melihat kehampaan. Apakah Tianzi masih berada di dalam lubang hitam? Apa yang kamu lihat? Kui Niu dan Xiao Yuan Huang, satu di kiri dan satu di kanan, juga mendongak dengan Ye Chen, sepasang mata monyet, sepasang mata banteng, keduanya bulat, tetapi mereka tidak bisa. Tidak melihat apapun. Ye Chen tidak menanggapi, ekspresinya agak canggung, dia membawa Tianzi masuk, dan sekarang dia tidak bisa mengeluarkannya, tidak heran jika dia tidak malu, klan merak berwarna-warni tidak mengetahuinya, dan dia tidak menyebutkannya, dia hanya menunggu matanya dibuka, selama periode waktu ini, Tianzi mungkin tidak akan mati. Sedikit yang mereka tahu, yang ada di lubang hitam sudah memarahinya ribuan kali. Aku kembali, bisik Bei Seng, dan Ye Chen mendengarnya. Ye Chen buru-buru menutup matanya, mengetahui implikasi dari kata-kata ini, itu pasti kembalinya putra pesawat. Segera, dia menjelaskan kepada gadis-gadis itu beberapa kali, lalu pergi bersama Bei Sheng. Episode 2238 Bidang Api. Penghancuran klan Wu terkenal di semua domain. Terlalu banyak orang tua yang telah pulih dan meninggalkan bea cukai. Mendengar hal ini, mereka sudah lama tidak kewalahan. Itu hanya retret. Saya juga menyesal bahwa saya gagal untuk mengejar ketinggalan dengan pertempuran itu. Tetap saja, berita itu membesarkan hati. Pertempuran ini akan membuat orang prasejarah tahu bahwa tidak ada manusia di surga, dan Wanyu tidak akan pernah takut perang. Tidak peduli seberapa berani mereka membuat masalah, mereka akan menyerang secara berkelompok. Orang Wu adalah contoh tipikal. Di sini, Ye Chen dan Bei Seng telah kembali ke suku Jiuli. Di hutan bambu, Shiken dan Seng Zun ada di sana, satu di kiri dan satu di kanan, dengan mata tertutup dan lutut bersilang. Terlihat ada genangan darah di keduanya, dan setiap bekas luka melekat. Cahaya warna-warni, yang melarutkan esens keduanya, sangat tak terhapuskan, membuat lukanya tidak mungkin sembuh. Ye Chen masuk, dan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Bei Seng juga cukup ketakutan. Orang harus tahu bahwa baik si Chen dan Seng Zun adalah orang-orang kejam yang telah berperang melawan Kaisar. Jika mereka bekerja sama, mereka akan terluka. Seberapa kuat pedang Zhu Xian sialan itu? Ye Chen tidak berani mengganggunya, dan duduk bersila. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk menggerakkan api merah untuk memadamkan api yang sebenarnya. Api yang sebenarnya ini, yang sebanding dengan api karma teratai merah, telah menjadi tidak lengkap karena kematian pemiliknya. Itu juga terpengaruh, dan spiritualnya kebijaksanaan tidak dalam bentuknya yang lengkap, dengan kata lain, kebijaksanaan telah menjadi pasta. Sekali lagi, Ye Chen menyalakan mode berkedip. Cimi Zhenhuo cuek, dia tidak tahu apa yang Ye Chen bicarakan, itu karena Xian Huo mendominasi ke samping, ditambah dengan intimidasi Tian Lei, Cimi Zhenhuo membeku tanpa peringatan. Proses integrasi cukup lancar, namun relatif lambat. Mereka bertiga bersila, dua menyembuhkan luka mereka, dan yang lainnya menyatu dengan api. Sepertinya Bei Sheng tidak pada tempatnya, gadis ini, yang juga sangat cerdas, diam-diam mundur dari hutan bambu. Segera, pelangi ilahi keluar dari Tianling Gai Ye Chen. Pelangi ilahi itu indah, menembus ke langit, mengubah penglihatan, kekacauan dan kekacauan, perpaduan api merah dan abadi, dan Dao Yun yang lebih orisinal, sebagai master, dia harus berubah lagi. Karena transformasinya, Shiken dan Seng Zun terbangun, dan mereka membuka mata tanpa urutan tertentu. Kondisi mereka berdua masih kurang baik, nafas mereka sedikit tidak teratur, ekspresi mereka juga sedikit pucat, dan sudut mulut mereka sesekali berlumuran darah. Kembali ke sumber kekacauan. Seng Zun menyentuh dagunya dan menatap perut bagian bawah Ye Chen. Itu harus diturunkan oleh iblis. Shiken juga bangkit, matanya dalam. Tubuh suci kecil ini tidak sederhana, itu lebih menakjubkan daripada Di Huang. Orang suci itu mengambil kendi, mengambil langkah kecil, dan berputar di sekitar Ye Chen. Mata yang bersih itu selalu memiliki makna yang dalam cahaya berkedip, dan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen. Tidak hanya dia tidak bisa melihat, tetapi juga Shiken. Persis sama dengan Kaisar Zunseng, dia dilahirkan dengan tampilan misterius. Kaisar ke-10 Great Chu harus melibatkan rahasia zaman. Di bawah tatapan keduanya, tubuh suci Ye Chen sedikit bergetar. Pertama, dia memuntahkan udara keruh yang panjang,
lalu membuka dan menutup matanya, wajahnya penuh kemuliaan. Ruang meluap, itu adalah asal dari setan di langit. Bangun, kata Yang Suci dengan santai, dan duduk dengan nyaman untuk sementara waktu. Ye Chen buru-buru bangun, apakah kedua senior itu menangkapnya sebelumnya? Itu hancur menjadi ketiadaan, sulit untuk menemukan jejaknya. Si Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pedang peri itu bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Menurut pendapatku, bahkan Kaisar mungkin bukan lawannya di level puncak. Seng Zun dan Si Ken berbicara satu sama lain dengan sangat dalam. Ye Chen terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk mendengar bahwa tingkat pedang Zuxian telah melampaui prajurit Kaisar. Alasan mengapa dia dalam keadaan lemah mungkin karena dia telah jatuh. Tidak bisa dibayangkan betapa menakutkannya Master Pedang Zuxian itu, mungkinkah dia adalah Kaisar Surga yang legendaris? Di atas Kaisar Agung. Rahasia Yao Qi, lebih mudah untuk mengatakan tidak. Seng Zun menatap Ye Chen sambil tersenyum. Yang dicari adalah Santo Wanita, jawab Ye Chen. Wanita, Ekaristi. Baik Si Ken dan Seng Zun tertegun. Pria yang mempraktikkan Ekaristi sudah cukup sering mendengarnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang Ekaristi wanita ini. Itu benar-benar segar. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun, dan mengungkapkan lebih banyak rahasia. Kali ini, bahkan Si Ken dan yang lainnya mengerutkan kening karena konsentrasi mereka. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Pedang pembunuh abadi dan sumber iblis sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala. Tubuh suci wanita menumbangkan persepsi dunia. Masih merasa tidak puas, Si Ken menjentikkan tangannya dengan ringan. Dalam kegelapan, ada pintu cahaya yang terbuka, aneh dan aneh, itu adalah bagian domain. Ada gelombang panas yang keluar, sangat asli, sangat panas. Mata Ye Chen berbinar, dan dia berdiri. Kamu pergi ke area api dulu, dan aku akan mencarimu di masa depan. Si Chen berkata dengan ringan, dan menyerahkan tas penyimpanan, yang berisi peta area, yang disiapkan khusus untuk Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen mengambilnya dan melangkah ke pintu cahaya. Setelah dia, cahaya langit lain masuk. Melihat lebih dekat, itu adalah Bei Sheng, yang terlihat seperti seorang gadis, eksentrik, cukup lucu, dan diam-diam mengikuti. Apa pendapatmu tentang tubuh Santo Wanita? Si Ken menutup pintu lampu. Orang suci itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Di saluran domain, Ye Chen berjalan perlahan, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, berbeda dengan saluran domain, setidaknya, selain kekuatan ruang, ada lebih banyak kekuatan domain. Bei Sheng juga mengikuti, penuh dengan kebaruan. Mengapa kamu di sini? Ye Chen tertegun, dan melirik Bei Sheng. Bei Sheng tidak menganggapnya serius, apakah kamu yang bertanggung jawab? Gumam Ye Chen, langkahnya dipercepat, seperti seberkas cahaya, dia langsung menuju pintu keluar, Bei Sheng tidak lambat, karena takut dia akan melupakan Ye Chen lagi. Ketika mereka berdua meninggalkan gerbang cahaya, itu sudah menjadi hutan pegunungan yang subur dan hijau. Namun suasana di dalam hutan agak canggung. Baru saja keduanya mendarat, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita sedang bercinta di bawah pohon tua. Apalagi pakaian mereka hampir dilepas, apa yang akan mereka lakukan? Dua orang muncul entah dari mana, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Wanita itu berteriak ketakutan, dan pria itu melompat dengan marah, bodoh, kamu pasti sakit. Ye Chen batuk kering, menoleh. Dan kiri. Pipi Bei Sheng memerah, dan dia buru-buru mengikuti, itu sangat memalukan, mereka berdua sangat curiga bahwa si Chen sengaja melakukannya, begitu banyak tempat diteleportasi ke sini, ini saat yang tepat, ini hal yang baik untuk Chun Xiao, dan itu kacau, Sin. Setelah sekian lama, keduanya menginjakkan kaki di puncak gunung. Dunia yang menarik perhatian Anda adalah gunung dan sungai yang indah, penuh dengan energi spiritual dan energi peri yang tersisa. Yang berbeda dari Xuan Huang adalah ada banyak api di sini. Di awan dan kabut yang berterbangan, ada jejak api yang tertinggal, seperti asal mula medan api, samar-samar terlihat, gelombang panas bergulung masuk dan keluar. Pemandangan di area kebakaran tidak buruk, kata Bei Sheng sambil tersenyum. Ye Chen, di sisi lain, telah menyebarkan peta, berubah menjadi pena, terus-menerus menandai, merencanakan rute terkenal, dan berusaha menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mencari di seluruh area kebakaran, tanpa meninggalkan setiap kota. Melihat itu, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya sedikit.
Bei Sheng kesal, jangan kaget. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seseorang sedang menonton, kata Ye Chen dengan ringan. Jangan menakuti orang, kata Bei Sheng. Sebelum Ye Chen menjawab, dia melirik ke segala arah, lalu membenamkan kepalanya untuk menandai lagi. Butuh waktu 1/4 jam sebelum dia berangkat, berjalan menuruni gunung dalam 1 langkah, dan langsung menuju ke kota kuno terdekat. Tangga teratai suci utara ringan dan mengikuti Anda seperti bayangan. Pada malam hari, pemandangan kawasan api semakin unik, layak disebut api, sumbernya panas, dan nafas api saling terkait. Ketika kami tiba di kota kuno, itu bahkan lebih makmur, seperti surga, sangat hidup. Bei Sheng berjalan ke kota dengan berjalan kaki, itu masih hal yang baru, dia melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, sedangkan untuk Ye Chen, dia sangat mendominasi, dia mencapai langit dalam 1 langkah, tergantung di atas kota kuno, spiritualnya kesadaran langsung redup, tidak peduli pria atau wanita, tidak peduli abadi, bahkan sapi di kota anjing, babi dan domba tidak bisa lepas dari intip. Pada pandangan ini, matanya berbinar. Belum lagi, memang ada reinkarnasi Dacu, dia adalah seorang kultivator laki-laki, dan kehidupan sebelumnya berasal dari keluarga Situ di Sishu. Namanya Situ Kang. Dalam 3 kompetisi besar di Tianting, dia kalah dari Xiaoyu dan yang lain, dan berada di generasi yang sama dengan Xian dan yang lainnya, tanpa diduga, dia bereinkarnasi di domain api. Segera, Ye Chen jatuh dari langit dan mendarat di sebuah rumah besar di sebuah halaman di rumah besar itu, dia menemukan sebuah kamar persis, dan Situ Kang yang bereinkarnasi ada di dalamnya. Ah, tenang saja. Sebelum Ye Chen melangkah maju, dia mendengar suara marah wanita di ruangan itu. Jelas, gambar di dalam ruangan pasti sangat mengasyikkan. Habiskan bulan purnama dan bulan purnama, angin, salju, dan bulan. Ye Chen mengalami batuk kering lagi, ini adalah pertama kalinya dia datang ke Fairyland, dan dia menemukan 2 hal baik secara berurutan. Angin harum bertiup, dan Bei Sheng juga datang, memegang seikat manisan hao di tangannya, cocok dengan penampilannya yang feminin, itu adalah pasangan yang sempurna, dan ada sentuhan gula merah di sudut mulutnya. Mendengar suara di dalam ruangan, pipinya memerah lagi, dan dia menatap tajam ke arah Ye Chen. Ye Chen cukup tenang, dan hanya membenamkan kepalanya dalam menyeka pedangnya. Aku benar-benar datang untuk mencari orang yang bereinkarnasi. Itu normal untuk menghadapi hal-hal seperti itu di malam hari. Selain itu, sudah menjadi sifat manusia bagi pasangan untuk melakukan beberapa aktivitas di malam hari. Kamu belum menikah gadisku, aku tidak tahu kesenangan di dalamnya. Bei Sheng melengkungkan bibirnya, berbalik dan pergi, dan memasuki paviliun tidak jauh dari sana. Malam ini masih sangat romantis, suara dari tempat tidur, seperti melodi yang indah, menggetarkan hati orang-orang, belum lagi Ye Chen, Bei Sheng merasakan pipinya terbakar. Di tengah malam, perselingkuhan Luan-Luan dan Phoenix terbalik berakhir, hanya suara cinta yang terdengar. Baru saat itulah Ye Chen terbatuk. Pintu kamar terbuka dengan cepat, dan Situ Kang yang bereinkarnasi keluar dari dalam, dia masih seindah pohon yang menghadap angin, dan garis wajahnya persis sama dengan dia di kehidupan sebelumnya. Yang keluar dari kamar bersama adalah wanita itu, yang tidak berpenampilan dunia, tapi berpenampilan pedesaan, pipinya penuh jerawat, yang membuatnya semakin glamor, dan memiliki daya tarik tersendiri. Melihat wanita ini, Ye Chen terkejut. Memang, dia benar-benar mengenalnya, tapi bukankah dia wanita yang sama dari wilayah api yang dia temui di dunia bawah? Ketika dia bereinkarnasi saat itu, dia bereinkarnasi di alam manusia dari 3 alam kebajikan, sementara dia, yang didefinisikan sebagai pelacur oleh buku kehidupan dan kematian, bereinkarnasi di alam binatang, dan dia belum bereinkarnasi. Berhasil. Ye Chen menghela nafas, tetapi tidak bisa menahan perasaan emosional. Bisakah kamu tidak emosional? Dunia ini sangat aneh, mereka bereinkarnasi bersama, yang satu adalah binatang, yang lain adalah manusia. Yang satu berhasil, dan yang lainnya ditangkap. Dalam keadaan ini, keduanya bisa bertemu di dunia yang, dan bahkan menjadi istri dari reinkarnasi Dacu. Perbedaannya adalah dia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi wanita domain api, yang ingatannya dihapus oleh Meng Potang, tidak tahu siapa dia di kehidupan sebelumnya, apalagi dia. Siapa kamu? Situ Kang yang bereinkarnasi menatap kematian Ye Chen, dengan pedang peri di tangannya. Hal yang sama berlaku untuk wanita di wilayah api, pedang berdentang, bunga api bermekaran di mata yang indah,
ketika perasaan yin dan yang terjalin, selalu ada orang di luar pintu yang mendengarkan. Sifat pendiam wanita membuatnya merasa malu dan marah. Ye Chen tersenyum, dan menjentikkan seberkas cahaya peri, yang jatuh ke alis si tukang. Si tukang mengeluarkan erangan teredam, melepaskan pedang peri, dan memeluk kepalanya, tampak sangat menyakitkan. Ingatan akan kehidupan sebelumnya dibuka, mengalir ke laut ilahi seperti gelombang laut. Apa yang kamu lakukan padanya? Wanita dari area api itu menusuk dengan pedangnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, dia memenjarakan wanita Virilen. Dia ingin membuka ingatannya, tetapi dia tidak memiliki jejak jiwanya. Wanita di domain api ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak berdaya, dia harus berjuang untuk itu. Itu adalah orang di depannya, basis kultivasinya terlalu tinggi, dia telah mencapai alam suci agung, bagaimana mungkin dia menolak sebagai orang suci? Dia menatap suaminya, masih memeluk kepalanya dan menggeram. 3-5 menit kemudian, rasa sakit si tukang menghilang, dan dia menatap kosong ke arah Ye Chen, dengan air mata berlinang. Ini bukan mimpi, tapi lebih seperti mimpi reinkarnasi yang masih ada, dan gambar tragis di bawah kota dinding Shou terencu untuk sesaat, itu memadat menjadi darah dan air mata, ratusan tahun. Aku telah melihat guru suci. Si tukang tersedak, dan berlutut dengan satu kaki dengan bunyi gedebuk. Wanita di domain api yang melihatnya tertegun untuk sementara waktu. Plot macam apa ini? Kenapa kamu masih menangis? Itu adalah pertama kalinya saya melihat suami saya menangis, dan guru suci yang dia bicarakan tidak pernah terdengar. Selamat datang kembali, aku. Ye Chen tersenyum perubahan hidup, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasa kakinya terangkat, atau seseorang mengangkatnya dari belakang. Lihat orang yang menggendongnya, dia wanita cantik, wanita cantik. Pada saat ini, si tukang tertegun, gadis Huoyu tertegun, dan bahkan Bei Sheng di gazebo pun tertegun. Mereka tidak tahu kapan seseorang akan muncul di belakang Ye Chen tanpa peringatan. Senior, tolong bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ye Chen tertawa datar. Dia adalah kaisar ke-10 Chu, dan dia dibawa seperti ayam saat ini. Itu adalah tubuh suci kuno, dan itu cukup peka terhadap napasnya. Tapi dia lebih bingung lagi, bertanya-tanya mengapa santo wanita itu keluar dari area api. Mungkinkah dia bisa bepergian dengan bebas tanpa mengabaikan penghalang bidang penglihatan? Orang suci perempuan itu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum aneh, mengambilnya dan pergi. Senior. Si tukang mengambil langkah di belakangnya, tetapi ditekan oleh tekanan tubuh suci wanita, dan dia setengah berlutut lagi. Bei Sheng mendengus dingin, dan melangkah ke udara, mendesak senjata Senpodi. Sayang sekali dia tidak bisa melihat cukup, bahkan senjata kekaisaran yang rusak tidak berguna. Yang paling bingung adalah wanita dari daerah api, yang masih lengah dengan plot ini. Pemaksaan tidak hilang sampai tubuh suci perempuan menghilang, si tukang tidak berdiri diam dan hampir jatuh, wajahnya sangat pucat, tekanan tubuh suci perempuan itu seperti gunung, hampir menghancurkannya. Bei Sheng naik ke langit dalam satu langkah, menyipitkan matanya yang indah, melihat sekeliling, dengan ekspresi aneh, apakah saya salah membaca? Dari mana asal tubuh suci wanita, tubuh suci kuno-kuno di dunia, dan wanita? Berpikir di dalam hatinya. Dia kemudian kesadarannya menyebar, mencoba menemukan jejak santo wanita itu. Namun, moralitasnya terlalu rendah, dia tidak dapat menemukan jejak apapun, dan dia tidak khawatir. Karena dia adalah Ekaristi, dia berasal dari garis yang sama dengan Ye Chen. Sepertinya dia masih nenek moyang Ekaristi, jadi seharusnya tidak buruk bagi Ye Chen, tapi tubuh suci gadis itu tersenyum aneh, bahkan memikirkannya membuatku merasa tidak enak. Episode 2239 terlalu gelap, aku takut. Di langit malam yang redup, embusan api tetap ada, dan terkadang penglihatan misterius dapat terlihat. Tubuh suci wanita berjalan di tangga teratai, berjalan di langit, memegang kaisar ke-10 cucu di tangan gioknya, tangan Ye Chen terkulai, dia terlihat seperti katak pada pandangan pertama, dan dia tidak memiliki sedikit pun gambar. Senior, kemana kamu membawaku? Ye Chen ragu-ragu. Tubuh suci wanita hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya secara tidak sengaja melirik ketiadaan dan dunia bawah, dan dapat dengan jelas melihat di Huang dan Hades, senyumnya juga memiliki sentuhan keanehan. Gadis ini pasti sakit. Kaisar dunia bawah berkata dengan penuh arti.
Kata-katanya juga yang ingin dikatakan Di Huang, dan dia tidak yakin di era mana tubuh suci wanita ini berasal, apakah itu pendahulunya atau keturunannya, semuanya kosong. Memantulkan cahaya bulan, santo wanita itu berhenti dan mendarat di puncak gunung. Pada titik ini, Ye Chen diturunkan dan dilarang oleh santo wanita. Di mana pintu masuknya? Kata santo wanita itu dengan ringan. Aku benar-benar tidak tahu. Senyum Ye Chen lebih jelek daripada menangis, bahkan Dong Huang Taixin tidak tahu betapa misteriusnya dunia kuno, apalagi dia. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Orang suci wanita itu tersenyum sedikit, dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping, menunjuk ke tengah alis Ye Chen. Langkah ini jelas untuk mencari jiwa lagi. Senior mengatakan itu, dan aku mengingatnya lagi. Ye Chen terkekeh, tetapi dia tidak ingin digeledah lagi. Perasaan itu lebih menyakitkan daripada perasaan Lingqi, dan dia mungkin kehilangan nyawanya. Pintu masuk disegel di mataku. Ye Chen menunjuk ke matanya, dan menyalakan mode berkedip lagi. Sudut mulut santo wanita itu sedikit terangkat, dan satu jari giok terulur menjadi dua, tidak menunjuk ke tengah alis Ye Chen, tetapi menyodok ke mata Ye Chen dan menggalinya. Gambarnya berdarah dan sangat mencolok. Rongga mata Ye Chen berdarah, dan kedua matanya dicungkil, sekilas matanya telah menjadi dua lubang hitam masih menyemburkan darah. Adapun mata reinkarnasinya, semuanya tergantung di telapak tangan suci wanita saat ini. Sudut mulut Ye Chen tersentak dengan keras, pupilnya hilang, dan matanya sudah berlumuran hitam, apakah dia menggali lubang untuk dirinya sendiri? Tidak masalah jika Anda mengatakan sepatah kata pun, mata reinkarnasi telah digali. Perempuan jalang ini begitu lahir, dia menggalinya begitu dia mengatakannya, sedikit kabur. Mengenai hal ini, tubuh suci wanita mengabaikannya, dan hanya melihat kembali ke telapak tangannya, yang dipantulkan oleh cahaya bintang dan cahaya bulan, bersinar dengan cahaya misterius, dan tanda reinkarnasi pada pupil adalah yang paling sulit dilihat. 3-5 detik kemudian, ketika tubuh suci wanita tidak ditemukan, dia melirik Ye Chen lagi, di mana pintu masuknya. Itu adalah mataku, hanya aku yang bisa melihatnya. Orang suci wanita itu patuh, saat digali, dipasang kembali dengan cara yang sama. Senior harus dapat melihat bahwa mata reinkarnasi saya berada dalam keadaan yang ditunjuk sendiri. Setelah segel dilepaskan, pintu masuk akan muncul dengan sendirinya. Ye Chen menutupi matanya, menggosoknya untuk waktu yang lama, dan terus membodohi sekitar mereka dapat bola balik, mungkin mereka benar-benar dapat melanggar larangan mata reinkarnasi. Begitu larangan dicabut, semuanya akan diselesaikan dengan satu pelarian dari surga. Ini adalah perhitungan Ye Chen, dia selalu bermain-main. Tetapi melihat wanita suci itu, dia mengangkat tangannya sedikit, mengangkat dagu Ye Chen, dan menatap mata Ye Chen, dan dapat melihat mengapa mata reinkarnasi memproklamirkan diri, itu pasti mengenai mata pelari roda, dan ditahan. Sampai mati. Melihatnya, gadis itu mengulurkan dua jari lagi. Engah. Dengan darah berceceran, mata Tuan Muda Ye, yang belum hangat, digali lagi. Aku. Ye Chen tidak muncul dalam satu nafas, hampir menyemburkan darah, kamu sangat menganggur. Berdiri dan menggali mata tidak membuat punggung Anda sakit, bukan? Menggalinya, memasukkannya kembali, dan menggalinya lagi, menarik. Orang suci wanita itu pergi, dan dengan tangan surgawi, tungku tembaga diubah menjadi api roh primordial yang menyala, dan mata Ye Chen dilemparkan ke tungku tembaga untuk dikalsinasi oleh api roh primordial. Ye Chen berjongkok di tanah. Meskipun matanya dicungkil, kesadarannya masih ada. Dia bisa melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan wanita suci itu. Itu hilang, dan saya akan mengandalkannya untuk banyak orang tahun yang akan datang. Selama 1/4 jam, tubuh suci wanita menarik tungku tembaga dan menekan api roh primordial, hanya menyisakan dua bola mata yang menggantung di udara, memancarkan cahaya yang lebih dalam, dan agregat samsara dan dao tampak samar-samar terlihat. Dengan dia menjentikkan lengan bajunya, kedua murid kembali ke soket Ye Chen. Kali ini, mata Ye Chen berbinar, dan cahayanya bersinar terang, karena mata reinkarnasi yang memproklamirkan diri telah dibatalkan, dan meskipun tindakan santo wanita itu kasar, dia masih sangat andal dalam melakukan sesuatu. Senior, bisakah kamu mengajariku metode rahasia yang kamu nyatakan sendiri? Ye Chen menggosok tangannya, jika kamu menabrak mata roda lagi di masa depan, kamu tidak perlu menyinggung orang tuamu. Katakan padaku lokasi pintu masuk, dan aku akan menemanimu. Tidur tidak apa-apa.
Senyum santo wanita itu, selain aneh, juga memiliki sentuhan keanehan, penuh kekuatan magis, dan mengganggu hati dan pikiran dunia. Ye Chen membuat tawa kering, dan tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya. Jika dia tidur denganmu, apakah dia akan selamat atau tidak? Perhatikan baik-baik Ekaristi senior, mengapa pantas menjadi tua dan tidak sopan, menggoda junior seperti ini. Meskipun saya berwajah nakal, saya masih memiliki integritas. Di pintu masuk, cepat datang, kata santo wanita itu dengan tenang, dengan sedikit lebih tidak sabar. Itu saja. Ye Chen menghela nafas, mengangkat tangannya sedikit, dan menunjuk ke arah kehampaan. Belum lagi, santo wanita itu benar-benar mengikuti tangannya dan melihat ke atas. Bukan hanya dia, tetapi juga Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Huang, dan bahkan leluhur Tao di surga mengikuti untuk melihat. Itu benar-benar ketiadaan, nyala api terjalin, dan lingkaran cahaya memantul, sehingga bermandikan cahaya bulan yang terang, tetapi, kecuali seekor burung kecil yang terbang lewat, tidak ada yang lain. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Orang suci wanita itu mengerutkan kening dan melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat kejutan apapun. Ketika saya pergi menemui Ye Chen lagi, sial, pria itu sudah pergi. Aku cerdas. Di lubang hitam ruang angkasa, ekspresi Ye Chen sangat dalam. Bagaimana dengan tubuh suci wanita, bagaimana dengan kekuatan tempurnya yang tak terkalahkan, dia juga memiliki payudara besar dan tidak berotak, dan IQ-nya sangat menyentuh. Pada saat ini, tiga makhluk tertinggi, Mingdi, Di Huang, dan Daozu, semuanya menunjukkan kesungguhan mereka, menatap mata Ye Chen melalui penghalang antarmuka, sungguh melegakan. Tahukah Anda telah membodohi 4 orang terkuat di Triloka hari ini. Ye Chen tidak mengetahui prestasi ini, dia berjongkok telanjang, melihat keluar, mata reinkarnasi dibuka, dan dia dapat dengan jelas melihat dunia luar dan santo wanita dari lubang hitam. Orang suci wanita itu diam, seolah dia bisa melihat melalui lubang hitam, dia berkedip padanya. Ye Chen mengangkat alisnya, dia juga bisa melihat ini, bukan? Keluarlah. Orang suci wanita itu sedikit membuka bibirnya dan tersenyum, seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Suaranya, seperti suara surga, sangat indah, dan senyumnya juga meredupkan pemuda di dunia. Tapi senyuman ini, di mata Ye Chen, agak menyeramkan, seperti senyuman kematian. Tuan muda Ye menggelengkan kepalanya dan pura-pura tidak mendengarnya. Sebenarnya, dia bisa mendengarnya, tetapi dia juga yakin bahwa saintes tidak bisa masuk. Setelah 1/4 jam, mata reinkarnasimu akan memproklamirkan diri lagi. Orang suci wanita itu berkata lagi, dengan senyuman di bibirnya, memang, dia tidak bisa masuk, bagaimanapun juga, dia masih di Dacheng. Jangan membuatku takut. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan secara naluriah berpikir bahwa wanita suci itu mencoba menipunya, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa dibodohi? Orang suci wanita itu tersenyum, menutup matanya dari lubang hitam, dan duduk di atas batu besar. Di dalam lubang hitam, Ye Chen telah menyelinap pergi, berlari jauh-jauh, semakin jauh dari tubuh wanita suci itu semakin baik, dan kemudian melarikan diri dari lubang hitam untuk menghindari penangkapan lagi. Hal yang memalukan adalah ketika batas waktu 15 menit habis, kata-kata santo wanita juga terpenuhi, dan mata reinkarnasi yang telah dibuka segelnya kurang dari setengah jam, redup lagi, dan jatuh untuk membela diri. Ye Chen berhenti, sudut mulutnya ditarik lurus, dan ekspresinya luar biasa, santo wanita itu tidak membohonginya. Tak berdaya, dia berbalik dengan cara yang sama. Orang suci wanita itu masih ada, duduk di puncak gunung, seperti patung, tidak bergerak, meskipun dia ditutupi jubah hitam, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf, bermandikan sinar bulan, seperti mimpi. Di lubang hitam, Ye Chen menggosok tangannya dan berseru sambil tersenyum, "Senior. Terlalu gelap, aku khawatir. Benar untuk takut. Metode rahasiamu yang tidak tertutup, ajari aku." Ye Chen berjongkok lagi, dan tertawa, "Aku akan keluar ketika mata reinkarnasi dibuka. Kita semua adalah orang suci kuno, satu keluarga." Mengenai hal ini, orang suci wanita tidak pernah mendengarnya, dan setelah ditipu sekali, dia menjadi lebih pintar. "Hanya bercanda, saya telah mengajari Anda metode rahasia, jika Anda menyelinap lagi, di mana saya dapat menemukan Anda, jangan dekat dengan tubuh suci, kita berada di garis tubuh suci yang sama, tidak ada yang namanya Anda."
Aku tahu Di Huang, orang yang berperang melawan 5 kaisar sendirian, kami sangat akrab, dan harta suciku adalah miliknya. Chen Zan, tubuh suci Dacheng yang membuat zaman, kau tahu. Dia sangat memikirkanku dan mewariskan asal-usulnya kepada saya, generasi pertama Holy Fisik Bayuan, pernahkah Anda mendengarnya? Saya akrab dengannya. Saya menggunakan tulang sucinya. Dia mengoceh tanpa henti, tetapi tubuh suci wanita manusia itu baik, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Dia sangat terhibur oleh tubuh suci Ye Chen yang setengah matang, Shenzang, Yuan Yuan, dan tulang suci. Tidak satu pun dari mereka milikmu, dan dia datang kepadaku untuk mendekat, mengapa kamu begitu berkulit tebal? Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang zaman prasejarah purba? Ye Chen masih berbicara, tetapi hampir tidak mungkin untuk mendekat, jadi dia mengubah topik pembicaraan, dan memutuskan bahwa santo wanita tertarik dengan topik ini. Memang, santo wanita itu tertarik, dan sorot matanya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Akhirnya, dia berdiri, memilin-milin sehelai rambut, dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya peri. Cahaya langit ini cukup aneh, mengabaikan penghalang dan melayang ke dalam lubang hitam. Ambil itu, kata santo wanita itu dengan ringan. Ye Chen terbatuk, ragu sejenak, dan melangkah maju, memegang sinar cahaya peri. Di dunia luar, memegang tubuh suci wanita dari cahaya peri di ujung yang lain, dengan tarikan ringan, Ye Chen ditarik keluar. Ye Chen tercengang melihatnya. Dia tidak menyangka akan begitu mudah untuk keluar dari lubang hitam. Secara alami, metode ini bukan untuk semua orang. Tuan muda Ye bahkan tidak berpikir untuk berlari ketika dia keluar. Bukannya dia tidak ingin lari, tapi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Saat dia keluar dari lubang hitam, dia ditangkap oleh santo wanita. Kamu tahu, betapa berharganya berbohong padaku, kata santo wanita itu sambil tersenyum. Senior tidak akan membunuhku. Ye Chen menyeka darah dari hidungnya, kita semua adalah tubuh suci kuno, selain itu, hanya aku yang tahu pintu masuk ke dunia prasejarah kuno. Ye Chen selalu bermain-main, jika dia mau untuk bertahan hidup, dia harus bermain-main. Entah di mana dunia prasejarah purba, tetapi dia harus berpura-pura tahu, agar dia bisa menggunakannya. Orang suci wanita itu tertawa jahat, dia menyebut Ye Chen dan pergi. Kaisar ke-10 Chu yang agung tidak memiliki citra lagi. Di depan santo wanita, dia seperti domba kecil yang jinak. Dia benar-benar melakukan terlalu banyak kejahatan di kehidupan sebelumnya dan tertangkap kemanapun dia pergi. Senior, kami sangat akrab, bisakah kamu membantuku? Ye Chen mengangkat kepalanya, gunakan tanganmu untuk membawa Kaisar. Episode 2240 Saya benar-benar harus melakukan sesuatu. Nada suara Ye Chen sedikit memohon, dan matanya penuh harapan. Di Huang pernah berkata bahwa hanya fisik Sein kuno yang dapat menembusnya. Dia memang fisik Sein, tetapi pencapaiannya sangat tidak efektif sehingga dia tidak dapat mengguncang gunung di Jun, tetapi fisik Sein wanita berbeda. Dia adalah dewa yang hebat. Zundi telah disempurnakan, tetapi juga lebih tinggi dari puncak Zundi, artinya, hanya setengah langkah lagi, dia adalah tubuh suci yang agung, jika dia merapal mantra, dia akan dapat melewati kaisar dunia bawah. Harapan Ye Chen juga harapan Di Huang, termasuk Daozu dan Mingdi, karena surga yang lemah membutuhkan tingkat tertinggi untuk duduk di kota. Di Huang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Saat itu, dia mampu melawan 5 kaisar sendirian. Itu adalah sama seperti hari ini, jika Anda maju, Anda dapat menekan kekacauan prasejarah, dan jika Anda mundur, Anda dapat menahan invasi iblis surgawi. Hanya dengan cara ini, 3 alam dapat dianggap tidak dapat ditembus. Mengapa saya harus membantu Anda? Orang suci perempuan itu tersenyum, jahat dan diam. Kita semua adalah tubuh suci, mari saling membantu. Ye Chen mendekat lagi. Bukan tidak mungkin untuk membantumu, memberi tahu pintu masuk dunia kuno. Kata-kata suci wanita itu halus, jelas dan jauh, juga perubahan dan kuno, dan para pendengarnya kesurupan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, dia benar-benar tidak tahu hati nurani langit dan bumi, dan dia tidak tahu tubuh suci wanita, mengapa dia berasumsi bahwa dia tahu, apa dasarnya. Siapa yang mengarang gosip? Malam, masih begitu sepi. Orang suci wanita itu mengenakan jubah hitam, seperti hantu, melayang-layang di medan api, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dia melayang pergi, membawa Ye Chen sepanjang jalan, dan tidak pernah meletakkannya.
ringan di tangan, agar tidak kabur secara tidak sengaja. Ye Chen sangat cemas. Dia datang ke Huoyu untuk mencari orang yang bereinkarnasi, jadi digendong seperti ini hanya akan menunda banyak hal, banyak waktu, menunggu dia menyia-nyiakannya. Pada hari ketiga, saya melihat tubuh suci perempuan terbentur dan jatuh ke dalam jurang. Jurang ini dipernis seperti lubang hitam, dan hembusan angin mengamuk mereka yang tahu itu adalah jurang maut, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya, mengira itu adalah neraka Jeoyu. Zigang Ziang seperti tubuh suci kuno yang tandus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, rasa dingin ini, mengabaikan kulit dan darah, langsung menghantam jiwa. Saat Anda mencapai dasar jurang, Anda akan melihat bahwa ada alam semesta di dalamnya. Itu adalah sebongkah tanah yang hangus, dan tulang yang setengah tertutup dapat dilihat di mana-mana. Saya tidak tahu di era mana ia terkubur. Jika Anda melihat jauh ke dalamnya, Anda masih bisa melihat istana yang runtuh, yang telah diglamorkan oleh tahun-tahun. Setelah 3 hari, Ye Chen diturunkan lagi, dan dia berkata dengan heran, di mana tempat ini? Orang suci wanita itu tidak berbicara, matanya yang tenang dan indah tidak menunjukkan emosi. Ye Chen merasa bosan, jadi dia mengorbankan manik-manik penerangan, berjalan berkeliling dan melihat sekeliling, dan selalu merasa bahwa bumi yang hangus ini menyembunyikan rahasia kuno, jika tidak, santo wanita tidak akan terlalu menghargainya. Bersenandung. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara mendengung dari Primal Chaos Cauldron, dan itu terbang dengan sendirinya tanpa dipanggil oleh pemiliknya, seperti seberkas cahaya, langsung menuju ke kedalaman, mendengarkan suara senandungnya, itu cukup mengasyikkan. Sebagai master, Ye Chen menyadari kegembiraan dan mengejarnya sepanjang jalan. 1 tripod dan 1 orang, cukup dalam, berhenti di altar kuno. Altarnya luar biasa besar, kelilingnya puluhan ribu kaki, banyak tempat telah retak, dan tertutup debu tahun-tahun, ada 4 pilar tembaga di atasnya, 1 miring, diukir dengan pola dewa naga, dan yang lainnya berdiri, diukir dengan pola dewa harimau putih. 2 lainnya telah runtuh, 1 saat adalah pola dewa burung vermilion, yang lainnya adalah pola dewa Xuanwu, dan totem dari 4 dewa dan binatang tertulis, yang menunjukkan keistimewaan altar ini. Bersenandung. Bersenandung. Chaos Cauldron berdengung keras, tergantung di altar, atau lebih tepatnya, berlarian di sekitar 4 pilar tembaga, seolah mengatakan, semuanya adalah harta karun. Mengapa Anda membutuhkannya untuk diingatkan? Ye Chen sudah melihatnya begitu dia melihatnya. Keempat pilar tembaga ini semuanya terbuat dari besi dewa, seberat besi dewa, belum lagi kuali kekacauan, bahkan dia bisa melihatnya dengan cerah, jika dilelehkan, bisa mengeluarkan senjata dewa. Chaos Cauldron cukup sadar diri, dan telah menjadi besar dan menelan semuanya sekaligus. Setelah itu, tripod menjadi jujur, dan terbang kembali ke Ye Chen Senhai, sangat senang karena makanan ini sudah kenyang, dan harus dicerna dengan baik, yang dapat membantunya berubah. Ye Chen menelan diam-diam saat melihatnya, dan ingin mengambil 2 gigitan juga. Mengingat keanehan tempat ini, Ye Chen tidak menganggur, dengan manik-manik penerangan di kepalanya, dia terus masuk lebih dalam, mungkin ada bayi besar, istana yang runtuh, tetapi dia sering pergi, dan tidak menemukan apapun, kecuali kuali yang kacau. Tidak ada benda yang lebih berguna di 4 pilar tembaga. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain kembali, dan ketika dia kembali, santo wanita itu sudah duduk bersila. Gadis ini sangat aneh, hanya duduk seperti itu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen mencondongkan tubuh ke depan dan terbatuk, "Senior, tempat apa ini?" "Ini." Ye Chen menggaruk kepalanya, tanpa sadar, melihat sekeliling lagi. Mungkinkah ini pintu masuk ke dunia prasejarah kuno? Itu tidak terlihat seperti itu. Gelap, menakutkan, dan orang-orang yang tidak tahu arah bisa tersesat. Dia tidak percaya bahwa ini adalah pintu masuk banjir kuno. Dia membayangkan bahwa pintu masuk banjir kuno pasti mewah dan mewah. Akhir setidaknya, harus ada pintu besar yang bersinar, jenis yang berdiri tegak. Jelas, ini benar-benar berlawanan dengan apa yang dia bayangkan. Ye Chen menutup matanya dari segala arah, berjongkok di depan santo wanita, matanya penuh keraguan. "Senior, karena kamu tahu pintu masuk dunia prasejarah kuno, mengapa kamu bertanya padaku?" "Bekas pintu masuk," gumam santo wanita itu. "Lalu ada berapa pintu masuk?" Ye Chen menjadi tertarik, dan hanya duduk bersila, dengan ekspresi rajin di wajahnya, melihat postur tubuhnya, dan hendak mengobrol dengan santo wanita untuk selamanya. Pintu masuknya berbeda di setiap era.
Di mana tempat prasejarah kuno itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak punya hak untuk tahu, kata santo wanita itu, menutup matanya dengan lembut. Ye Chen tertawa datar, dan tidak bisa membantu bergerak ke samping. Gadis di depannya terlalu tinggi, dan jika dia terlalu dekat, dia akan terpesona. Dia hanya belalang kecil, hanya berjongkok di sudut. Dunia yang gelap ini menjadi sunyi karena mata tertutup dari santo wanita itu. Ye Chen mengistirahatkan dagunya di tangannya, bosan, ingin melarikan diri, tetapi tidak memiliki kekuatan. Santo wanita itu dapat menikamnya sampai mati dengan satu jari, dan mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu tamparan, tidak menyombongkan diri, tetapi berani. Untuk melarikan diri satu langkah, saat berikutnya, itu akan menjadi detik. Dengan cara ini, 3 atau 5 hari berlalu dengan tenang. Selama periode ini, tubuh santo wanita tidak bergerak sama sekali. Ye Chen tampak cemas dan tidak dapat mengetahuinya. Karena tempat ini bukan lagi pintu masuk dunia prasejarah kuno, apa gunanya duduk di sini? Mungkinkah pintu masuk banjir kuno dapat dikembalikan ke tempat ini? Pada hari ke-9, tubuh suci perempuan membuka matanya. Kali ini, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, mengambil Ye Chen dan pergi. Kemudian, itu menyeberang ke domain lain. Dalam beberapa hari berikutnya, tubuh suci wanita itu tampak terbuka, dan dia berlari bolak-balik di berbagai tempat. Mata Ye Chen menatapnya, dan dia benar-benar meremehkannya. Dia benar-benar membesarkan matanya dan melihat semua pemandangan di berbagai daerah. Seperti yang dikatakan santo wanita itu, memang ada banyak pintu masuk ke dunia prasejarah kuno. Misalnya, domain hantu, domain sura, dan domain guntur semuanya memiliki pintu masuk dari zaman prasejarah kuno, tetapi semuanya adalah pintu masuk sebelumnya. Apalagi setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, santo wanita harus tinggal selama beberapa hari. Sehingga setelah beberapa bulan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Di malam yang tenang, santo wanita kembali ke alam api dan memasuki jurang yang gelap lagi. Senior, saya benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, bisakah Anda membiarkan saya berjalan-jalan selama beberapa hari? Ye Chen duduk di tanah, lesu, memegang tongkat, dan meletakkannya di tanah untuk menggambar lingkaran. Kapan aku akan mengingat pintu masuk, kapan aku akan membiarkanmu pergi? Orang suci wanita itu tersenyum tipis. Ye Chen mencengkeram dadanya, merasakan sakitnya, dia tidak tahu di mana banjir purba itu. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana dunia prasejarah purba ada, dan akan aneh mengetahui pintu masuknya, tetapi santo wanita tidak mempercayainya, dan mengira dia mengetahuinya. Begitu saja, mereka membawanya keluar setiap 3 hari dan berlari kemana-mana. Tiba-tiba, di sudut mulutnya, ada noda darah lagi, menandakan bahwa asal-usul iblis sedang bekerja. Ye Chen mengangkat matanya dan menatap wali perempuan itu, aku adalah asal mula iblis, bisakah itu dihilangkan? Katakan pintu masuknya, semuanya mudah untuk dibicarakan. Orang suci perempuan itu tersenyum dan menutup matanya. Kulit Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap gulita, pintu masuk, kamu pasti yakin dengan pintu masuknya, kan? Ketika saya mengalahkan Anda, saya akan memberi Anda 2 kati makanan khas Dacu. Memarahi tidak lain adalah memarahi, Tuan Muda Ye harus jujur dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Di bawah tanah yang gelap, suasana menjadi sunyi lagi, santo wanita itu menyilangkan lututnya dan menutup matanya, sementara Ye Chen meletakkan dagunya di kedua tangan, menatap santo wanita itu seperti itu, dengan mata bulat dan mata lurus. Gadis ini, meskipun tidak terlalu baik hati, masih cukup cantik, sosoknya percaya diri, dan ukurannya kira-kira diperkirakan, dia pasti yang terbaik di antara perempuan. Keganasan seperti itu, bakat macam apa yang bisa menahannya, gumam Ye Chen. Tubuh suci wanita setengah langkah, tidak ada yang berani menikah kecuali kaisar. Orang yang kejam seperti santo wanita, jika dia tidak mencapai kerajaan kaisar, bahkan tidak memikirkannya, bahkan jika dia bisa menikah dan pulang, dia harus mengaku, jika dia berani memeluknya di tempat tidur, dia harus siap untuk hemiplegia. Ini adalah Kaisar Chu Agung, yang peduli tentang Kaisar Chu Agung dalam kemalasan, tidak berpikir untuk berkultivasi Tao, tetapi mengesampingkan pengukuran mempelajari tubuh suci wanita, dan omong-omong, juga mengkhawatirkan umur orang lain. Urusan. Tiba-tiba, tubuh halus santo wanita itu diselimuti lapisan cahaya peri. Ye Chen menggosok matanya menjadi hitam karena terguncang.
Kenapa aku tidak melepas pakaianku dan cukup menunjukkannya padamu? Kata santo wanita itu pelan, tanpa membuka matanya, tetapi kata-kata ini penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan. Tidak, mempesona. Ye Chen masih menggosok matanya. Sudut mulut santo wanita itu sedikit terangkat, dan dia tertidur lagi. Tuan muda Ye merasa malu. Dia begitu terpesona oleh cahaya peri dari tubuh suci wanita sehingga 7 lubangnya berdarah, dan dia tidak berani mengintipnya lagi. Mata reinkarnasi seperti hiasan di depan tubuh suci wanita, mata abadi juga ilusi. Kaisar ke-10 dari Great Chu akhirnya menjadi jujur, jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Dia tertidur, tetapi orang suci wanita itu membuka matanya, menyipitkan matanya sedikit, dan mengintip ke arah Ye Chen. Semakin dia melihat, semakin dalam matanya. Ye Chen tidak bisa melihat melalui dia, dan dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen juga. Setelah 2 atau 3 napas, dia menutup matanya lagi, seolah sedang bermeditasi atau mencerahkan. Pada suatu saat, Ye Chen, yang tertidur lelap, tiba-tiba duduk. Itu hanya karena perubahan pada tubuh wali perempuan, atau dengan kata lain, ada lapisan lingkaran cahaya, berpusat padanya, menyebar ke segala arah, seperti tangan tak terlihat, menyapu bumi yang gelap dan hangus ini. Segera, dunia gelap tampak menjadi hidup, dan gambar-gambar kuno sering muncul, dan dalam kabut, tampaknya dapat melihat sosok pendukung, mengenakan baju besi, dengan punggung menjulang seperti gunung, berdiri di ujung tahun, samar-samar terlihat, sejauh itu tidak dapat disentuh, itu harus menjadi seorang kaisar. Tubuh kaisar terjalin dengan hukum jalan ekstrim, dan setiap helai dapat menghancurkan kubah abadi keabadian. Kaisar hantu. Ye Chen bangun tanpa sadar, dan membuka mulutnya sedikit. Dia belum pernah bertemu dengan kaisar hantu, tetapi dia telah melihat potret kaisar hantu di Tianxuanmen. Yang disebut kutukan matahari dan bulan diturunkan dari tangan kaisar hantu, dan itu telah menipu generasi keturunan, dan itu juga telah berkontribusi pada banyak pernikahan. Sebagai seorang kaisar, ini agak membosankan, tetapi mitosnya yang mengejutkan masa lalu dan masa kini masih dinyanyikan, dan legenda kuno kaisar akan diwariskan ke keabadian. Hanya sesaat, gambar kuno menghilang, dan semuanya kembali ke keadaan semula, seolah-olah adegan sebelumnya semuanya adalah ilusi, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Ye Chen masih tidak bisa menyelesaikannya, ekspresinya bingung, dan dia yakin dia membacanya dengan benar. Artinya, pada hari tertentu sebelum keabadian, kaisar hantu juga datang ke sini, mungkin dia juga memasuki prasejarah kuno dari tempat ini. Chen belum dapat memahaminya untuk saat ini, tetapi hanya mengetahui bahwa itu cukup mitos. Di King, ini benar-benar kamu. Orang suci perempuan itu bergumam pelan, lalu membuka matanya. Ye Chen mengangkat alisnya setelah mendengar ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, apakah kamu kenal kaisar hantu?"